Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Arzar Alvin, NIM 1802 1030 1120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan dengan judul Strategi Pemasaran Industri Kecil Menengah Kopi di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, satu pendahuluan untuk latar belakang. Penerapan strategi pemasaran dibutuhkan dari semua jenis bisnis dengan memperhatikan perubahan pasar. Saat ini banyak bermunculan usaha kuliner dari yang sederhana sampai unik dengan tampilan inovasi produk yang berbeda. Salah satunya adalah kopi. Tanaman kopi sendiri dibudidayakan hanya ada 4 jenis, yaitu Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Memilih jenis tanaman untuk dibudidaya harus disesuaikan dengan lokasi lahan yang ditemukan. Lokasi lahan terletak pada ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut untuk ditanami Arabica, sedangkan ketinggian 400-800 meter bisa ditanami Robusta. Budidaya kopi Liberica dan Excelsa dapat ditanam di daratan rendah. Untuk mendapatkan bibit unggul bisa didapatkan di puslit kopi dan kakao atau toko bibit terpercaya. Peralatan budidaya kopi antara lain dengan penyulaman, pemupukan, pemangkasan pohon, dan penyiangan gulma. Perawatan budidaya kopi untuk mendapatkan biji kopi yang berkualitas. Tanaman yang dibudidayakan dengan intensif bisa berbuah pada umur 2-3 tahun untuk kopi Robusta, sedangkan Arabica pada umur 3-4 tahun. Panen budidaya kopi diterapkan secara bertahap. Panen raya bisa dilakukan dalam 4-5 bulan yang dengan kurung waktu pemetikan setiap 10-14 hari. Salah satu penghasil kopi yang mengalami pertumbuhan di provinsi Jawa Timur ialah Kabupaten Banyuwangi. Produktivitas kopi rakyat dan swasta nasional di beberapa tahun terakhir ini mulai meningkat. Naiknya produktivitas kopi di daerah Kabupaten Banyuwangi selaras dengan membangkitkan teknik pengolahan kebun kopi oleh petani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri mengajak pelaku usaha kopi maupun pemula untuk mengangkat hasil produksi kopi lokal dipanen dengan biji kopi pilihan atau petik dan memasarkan produk dengan memanfaatkan berbagai platform online baik e-commerce konvensional seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak maupun platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak para IKM kopi lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan packaging. IKM kopi di Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan pada tahun 2013. Jumlahnya hanya 10, namun sekarang sudah mencapai 40 IKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya mengadakan pelatihan bagi petani dan IKM kopi yang diselenggarakan di Rumah Kreatif Banyuwangi. Untuk saling menjaga eksistensi industri kopi di Banyuwangi diperlukan strategi pemasaran untuk menguasai pangsa pasar. Pelaku usaha kopi dituntut harus mengenal jenis varian kopi di berbagai daerah di Indonesia karena setiap kopi jenis yang berbeda memiliki cara proses sangrai berbeda juga. Dapat memastikan bahwa kopi yang dimiliki berasal dari biji kopi pilihan atau dipetik merah saat pasca panen agar memiliki rasa yang berkualitas. Pelaku usaha harus melakukan inovasi dan dari produk yang dihasilkan dengan cara menyediakan jenis varian kopi di beberapa daerah Indonesia untuk memenuhi permintaan konsumen. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, pelaku usaha kopi harus mengetahui jenis processing dari petani kopi sebelum mengarai kopi untuk menentukan tekanan mulai dari suhu, waktu, tekanan udara, dan api dengan dikelola menggunakan mesin yang lebih baik. Pelaku usaha kopi dapat melakukan pengemasan yang baik seperti bahan plastik yang digunakan dan memberi desain gambar di pengemasannya agar dapat menarik calon konsumen untuk membelinya. Selain mendorong pemasaran online, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan tetap mendukung pelaku usaha kopi dengan menyediakan outlet khusus kopi dengan akses yang strategis dan memasukkan produk-produk kopi dengan kualitas baik melalui jaringan warung pintar, sebuah platform e-commerce yang mengembangkan warung dengan dukungan teknologi dan analisis data.
Di Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki IKM yang mengolah biji kopi sehingga menjadi bubuk kopi. Salah satunya adalah IKM Kopi Osing Bin, berada di Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang sudah beroperasi sekitar 2 tahun. Pemilik usaha kopi ini sudah mendapatkan petani yang bisa dipercaya ketika pasca panen dengan petik merah atau biji pilihan, dan banyak menyediakan hasil panen kopi di beberapa daerah di Indonesia yang dapat di platform online. Pembelian minimal 10 kilo, namun permintaan konsumen kadang tidak sampai memesan 10 kilo, sehingga IKM ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. IKM Kopi Osing Bin ini selalu mengutamakan hasil kopi dengan petik merah karena akan menghasilkan kopi yang berkualitas dengan diolah dengan menggunakan mesin roaster. Saat proses pengolahan, ada sebagian biji kopi yang matangnya tidak sempurna. Untuk mengatasi kerugian biji kopi yang tersebut, dicampurkan dengan biji kopi yang matang sempurna, lalu dijadikan sebuah kopi bubuk yang akan dijual di toko, oleh-oleh, dan warung kopi. IKM Kopi Osing Bin sendiri awalnya memasarkan produknya dengan mendatangi beberapa kopi shop yang dekat, pengolahannya kopi dengan memberikan sampel tanpa biaya, dan menawarkan kepada konsumen dapat melayani request jenis processing dan varian kopi. Untuk memelas produk, pemilik usaha ini menjual kopinya di platform online dan media sosial untuk mencoba melakukan penjualan sampai di luar daerah dan mendapat komentar positif di platform online. Namun saat ini IKM Kopi Osing Bin tidak memposting produknya di platform online untuk melakukan penjualan di luar daerah karena belum menata manajemen yang jelas untuk membutuhkan pasar yang cepat. Selain itu ada IKM John Coffee Roastery. IKM ini memproduksi hasil kopinya di Kecamatan Gendeng, Banyuwangi. IKM tersebut sudah beroperasi mulai tahun 2017. IKM ini memprioritaskan hasil kopi yang dipetik merah saat pasca panen untuk mendapat rasa kopi yang berkualitas. Pemilik usaha kopi ini mengolah biji kopinya dengan mesin roaster, namun belum menguasai cara menyaring kopi di mesin dengan sempurna. IKM ini memiliki kedai kopi sendiri. Rata-rata hasil kopi yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan kedainya. Dalam meningkatkan produksi kopi, pemilik kedai ini melakukan inovasi terhadap varian minuman kopinya agar dapat menarik konsumen untuk memilih, dan juga melakukan promosi voucher pembelian minuman di kopinya. Saat proses pengolahan, ada sebagian biji kopi yang matangnya tidak sempurna. Untuk mengantisipasinya, kerugian dijadikan kopi bubuk untuk pemutan masker wajah. Untuk rumusan masalah proposal ini adalah bagaimana strategi pemasaran pada IKM Kopi di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam strategi pemasaran pada IKM Kopi di Kabupaten Banyuwangi. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi pembaca dapat mengetahui strategi pemasaran pada industri kecil menengah atau IKM Kopi di Kabupaten Banyuwangi. Dan untuk bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dan guna mengembangkan peneliti selanjutnya dengan meminimalkan kekurangan pada penelitian ini yang berkaitan dengan strategi pemasaran. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori dengan definisi strategi pemasaran. Menurut Asauri, strategi pemasaran pada dasarnya adalah merupakan yang menyeluruh, terpadu, dan membantu di bidang pemasaran, yang memberikan arahan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan demikian, strategi pemasaran ialah serangkaian suatu tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha kegiatan pemasaran yang dilakukan masa akan datang. Terutama perusahaan menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang berubah. Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisis lingkungan dan internal perusahaan melalui analisis keunggulan dan kelemahan perusahaan, dan analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan dan lingkungannya. Yang kedua, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian dilakukan Kristiono 2015 dengan judul Pengembalian Keputusan Konsumen dalam Memilih Tempat
berbelanja di Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih tempat belanja di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dan ingin mengetahui tempat belanja mana yang paling dominan dikunjungi oleh masyarakat Malayang. Analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif menunjukkan bahwa keputusan konsumen dalam memilih tempat belanja dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kualitas, kenyamanan, harga, pelayanan, jarak, dan pendapatan dan gengsi. Kesimpulannya ialah faktor terbesar adalah merupakan faktor gengsi yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Sedangkan tempat yang dominan dikunjungi oleh masyarakat Malayang adalah Freshmart. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian Kristiono dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini bersifat deskriptif dilakukan dengan wawancara secara mendalam. Perbedaannya yaitu tentang pengembalian keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dan pengambilan sampel menggunakan teknik insidental, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik proporsi. Yang kedua, penelitian terdahulu oleh Rahmat dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Kopi Lokal di Rumah Kopi Ranin. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan konsep bauran pemasaran 4P. Sebenarnya ialah menunjukkan bahwa Kopi Ranin telah menjalankan kegiatan pemasaran yang dianalisis melalui bauran pemasaran 4P. Masing-masing bauran pemasaran memiliki kriteria sub-bauran operasional berbeda. Bauran pemasaran yang diprioritaskan adalah bauran promosi. Untuk persamaannya dengan penelitian ini adalah mengenai strategi produk olahan kopi, strategi pemasaran, yakni 4P, dan penelitian ini dilakukan secara proportif. Sedangkan perbedaannya adalah menggunakan metode HP, dan penelitian ini dapat disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan pada penelitian ini hanya menyajikan deskriptif. Untuk rangka berpikirnya, yang pertama yaitu fenomena industri kecil menengah di Banyuwangi dan turun IKM Kopi Banyuwangi dan konsumen, dan terakhir adalah strategi pemasaran. Dan yang bab 3, prosedur penelitian. Untuk rancangan penelitian, berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Positivisme ialah yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan gejala bersifat interaktif. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain dan suatu kejadian kepada peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Perdagangan dan Institut Kopi Banyuwangi, IKM Kopi Banyuwangi, dan konsumen kopi. Informan dari IKM Kopi Banyuwangi antara lain Kopi Yosongkin dan Kopi John Foster. Untuk tempat penelitian 20 November 2020 Banyuwangi. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama ada observasi. Observasi adalah proses kegiatan untuk menemukan kejadian serta objek yang diteliti. Observasi yang dilakukan pada penelitian adalah observasi partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Untuk yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara in-depth interview dengan teknik wawancara semi terstruktur, sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Untuk metode analisis data, dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dari yang diwawancarai kurang memuaskan setelah dianalisis, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai memperoleh data yang dianggap kredibel. Oleh karena itu, aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai kejenuhan.
Aktivitas dalam analisis data meliputi yaitu data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing or verification. Untuk validitas data, validitas menyatakan tingkat kesahilan suatu tes. Menurut Afrizal, validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin disampaikan peneliti. Untuk mendapatkan ketetapan data yang valid dalam kualitatif, menggunakan lebih dari satu metode dan dalam pengumpulan data. Data yang didapatkan dari metode pengambilan data tersebut dengan data triangulation. Metode tersebut dilakukan karena sifat peneliti kualitatif yang dinamis. Jadi dalam penelitian kualitatif dianjurkan menggunakan triangulation, menggunakan metode pengumpulan sumber-sumber data yang lebih dari satu, yaitu observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data diperoleh dengan cara menggali dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2 IKM kopi di Banyuwangi antara lain Kopi House Bean, Kopi John Roastery, dan salah satu konsumen masing-masing dari IKM tersebut. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.